Haleluya. Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan katakan bahwa Yesus Tuhan, Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, dan dalam Yohanes 14 ayat ke-6 Yesus juga berkata, dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat yang ke 31, percayalah kepada Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita di hari Minggu ini. Dan semoga kita tetap bertekun di dalam kebenaran firman Allah. Dan saya berharap di minggu kedua di tahun 2026 ini, semangat yang dari Tuhan, pembaruan paradigma daripada Tuhan akan terus mengikuti langkah-langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarlah dasarnya firman-Mu itu dapat kami rasakan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Haleluya. Jadi hebatnya firman Allah itu, dan firman Allah saya beri judul dasarnya firman Allah. Pertanyaan yang saya ajukan adalah keuntungan-keuntungan apakah yang kita peroleh dari dasarnya firman Allah itu? Keuntungan-keuntungan yang kita peroleh dari dasarnya firman Allah dari Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 13 adalah bahwa dasarnya firman Allah memberi kita hidup. Dasarnya firman Allah itu memberi kita hidup. Dia hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Saya hanya mau katakan begini, bahwa dalam hidup ini ada dua, hidup bios dan zoe. Zoe, ya, zoe menulisnya, zoe membacanya. Nah, dalam hidup bios kita, seperti kita nonton dalam bioskop yang kelihatan, dan kehidupan yang kelihatan sekarang ini, ya, kita dasarnya firman Allah itu, kalau sampai hari ini kita bisa hidup, itu karena firman. Kekuatan firman yang masih terus mengalir dalam kehidupan kita. Setiap hembusan napas, setiap tarikan napas kita, itu membuktikan dasarnya firman Allah itu. Sebab aku yang membentuk engkau, aku yang memelihara engkau, aku yang menjaga engkau, dan aku yang melindungi engkau. Haleluya. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika bios itu yang kita alami dalam sehari-hari, tentu ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada yang sakit, ada yang mungkin ODGJ dan lain sebagainya, karena tidak sanggup menghadapi, dia tidak merasakan dasarnya kebenaran firman Allah itu. Tapi kalau kita merasakan dasarnya firman Allah dalam kehidupan kita, kita akan enjoy menikmati hidup ini. Kita akan siap bertarung dalam menghadapi hidup ini. Dan kita akan siap bertempur sesusah apapun hidup ini. Dan sesulit apapun kehidupan yang akan datang,
Kita punya firman yang akan terus menguatkan kita, yang akan terus menyegarkan kita, yang akan memampukan kita dalam kehidupan, dalam mencari nafkah memenuhi kehidupan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Terlebih dalam kehidupan jasmani, kita butuh namanya makan, minum, pakaian, papan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita butuhkan itu dalam pertarungan kehidupan ini. Tetapi yang mau saya katakan, di dalam kehidupan bios kita memang penting. Tetapi yang tidak kalah penting, karena apa saya katakan penting? Karena selama mungkin 60 atau 70 tahun, atau 80, atau lebih, itulah kehidupan batas kita manusia. Tapi ada satu kehidupan yang harus Anda ketahui, yaitu Zoe. Zoe itu adalah hidup kekal dari Allah. Dan itu tidak dapat kita dapatkan kalau kita tidak percaya kepada Allah. Kita tidak percaya kepada firman, kita tidak percaya kepada dasarnya kebenaran firman Allah yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabkan kita itu diterima atau tidak. Masalahnya ada banyak pertanggungjawaban yang neka-neko. Tapi sebagai orang percaya, hidup bios kita kadangkala membawa kita kepada kehancuran. Sehingga kita kehilangan Zoe kita. Nah, kalau Zoe kita hidup berkenan di hadapan Allah, bios kita pun akan hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Artinya, Zoe itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup seturut dengan standar ilahi. Karena apa? Adanya kasih karunia Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita, yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Mantap kan? Jadi kasih karunia yang berlimpah itu di tahun 2026 ini jangan Anda sia-siakan. Anda memang boleh hidup dalam bios Anda. Kalau sudah nggak hidup kan kita nggak dapat beraktivitas. Tapi jangan lupakan Zoe Anda itu. Kalau Anda lupakan Zoe Anda melupakan dasarnya firman Allah yang hidup itu. Yang kedua, kata firman Allah. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah kita hidup dalam kuasa dasarnya firman Allah. Artinya begini, dalam 1 Korintus 4 ayat 12 dikatakan, the kingdom of God is not in word but in power. Bahwa kerajaan Allah itu, perkataan Allah itu bukan soal perkataan, tapi soal kuasa yang dialirkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Makanya kadangkala saya secara manusia prihatin dan bisa menangis melihat kehidupan orang-orang yang ada di jalan-jalan sana. Perkataan-perkataan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang seharusnya hidup digunakan untuk sesuatu yang positif, tapi ada orang menjualnya menjadi hidup yang tidak berguna, menjadi pengedar narkoba, pecandu narkoba, minuman keras, judi, sabung ayam, dan lain sebagainya, prostitusi, macam-macam lah, lelah kita melihat. Mengapa bisa terjadi demikian? Sementara firman yang hidup itu, firman yang penuh kuasa itu, mampu menusuk sampai dalam, sampai misalkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Tapi mengapa manusia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa itu mengalir bagaikan air yang tidak pernah berhenti dalam iman kita, dalam kasih kita, dalam hidup kita, dalam tubuh kita, sehingga kita adalah orang-orang yang memang telah mengalami transformasi ilahi, di mana kita mengalami kenosnya Tuhan. Secara spiritual kita mengalami kelahiran baru di dalam Dia, karena mengalirnya kuasa itu. Itulah sebabnya kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Engkau tidak akan bisa menjadi ciptaan baru dengan kekuatan tanpa kedasatan firman Allah itu dalam mengalir dalam hidupmu atau tinggal dalam hidup. Firman Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Nggak akan bisa. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarkan
kita menikmati kuasa yang luar biasa. Kalau engkau sakit, datang pada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Punya masalah, datang pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong engkau dengan cara yang tidak engkau duga. Ketika engkau mengalami kelemahan tubuh, datang pada Tuhan. Apapun masalahmu, ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan ready to help you. Tuhan itu siap untuk menolong engkau. Masalahnya adalah, apakah engkau datang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Apakah engkau percaya dasarnya firman Allah itu dalam hidupmu? Kalau engkau percaya dasarnya firman Allah dalam hidupmu, engkau tidak akan menyia-nyiakan hidup ini. Karena apa? Ketika engkau menikmati dasarnya firman Allah, hidupmu sungguh mengalami ketentraman. Hidup mengalami sukacita. Hidupmu akan senantiasa menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dan yang ketiga, keuntungan yang ketiga adalah kita menerima kekuatan dari dasarnya firman Allah itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi segala perkara aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang telah memberikan kekuatan kepadaku. Itu hebatnya firman Allah itu. Dia bukan hanya menjaga hidupmu yang sementara ini, yang hanya 70-80 tahun, tapi dia memikirkan juga sampai kehidupan keabadianmu, yang ukurannya tanpa batas, unlimited. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Pertanyaan saya adalah, apakah kita menikmati keuntungan yang Tuhan berikan ini dalam hidup kita? Atau kita menjadi pecundang, sehingga kita menjadi lelusa, bukan the winner. Kita bukan lebih daripada pemenang, kata firman Allah. Tapi kita menjadi budak setan, hamba dosa. Bukan menjadi hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Sudah saatnya Anda harus hidup dalam dasarnya kuasa firman. Kalau engkau mau hidup dalam dasarnya kuasa firman, hiduplah penuh penyerahan diri kepada Tuhan, supaya engkau bisa melihat hidupmu secara bios diberkati oleh Tuhan. Secara zoe engkau menikmati tinggal bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Adanya kasih karunia Tuhan yang terus memampukan engkau berjalan bersama dengan Dia untuk menikmati segala kekuatan, kuasa yang daripada Tuhan itu, sehingga Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan membuat kami bisa menikmati dasarnya kuasa firman Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak ada satu pun yang di dalam kuasa setan, tapi dalam kuasa Allah. Dan segala mereka yang sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan, bencana dan lain sebagainya, Tuhan, Engkaulah Allah penolong. Biar Tuhan datang kepada mereka, menolong mereka, menghibur mereka, baik yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Tapanuli, yang ada di Siau dan lain sebagainya, di daerah-daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan menolong semuanya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, kami syukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jika Anda ingin berdonasi buat Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, segera melihat, atau Anda tergerak seberapapun Anda mau berbuat, kiranya Tuhan menggerakkan hati Anda untuk berbuat sesuatu bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya perbuatan Anda akan dibalaskan oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan biarlah kita akan terus tetap bisa mendoakan saudara-saudara kita agar mereka tetap kuat, dan sekaligus kita bisa berdonasi untuk itu. Ada nomor-nomor rekening yang
ada. Baik, kalau Anda mau bertelepon silakan. Haranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau lupa, jangan lupa kalau kita mau tidur, baca firman Allah, berdoa, dan perkatakan firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Selamat malam.